got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elva Selviana dari Prodi Ilmu Komunikasi IKA 23B. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal kearifan lokal tentang tradisi memitu pada masyarakat Mundu, Kabupaten Cirebon, dari salah satu mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Apa sih tradisi memitu itu? Oke, jadi tradisi memitu itu merupakan salah satu tradisi acara selamatan. Tradisi ini dilakukan pada saat kandungan anak pertama memasuki usia 7 bulan. Istilah memitu itu sendiri berasal dari kata pitu yang artinya 7. Tradisi memitu merupakan salah satu proses persiapan kelahiran bayi, sehingga harus adanya selamatan kehamilan yang disebut dengan istilah sedekah bulan atau candraning bogot. Menurut Raden Syarif Rohani Kusuma Wijaya, bahwa usia kandungan 7 bulan itu memasuki masa apa yang disebut dengan Sapta Kukila Martabale Alam Insani Kamil. Sapta Kukila artinya 7 burung. Orang yang sedang hamil menginjak usia 7 bulan itu biasanya banyak bicaranya dan banyak bertengkarnya. Sedangkan Martabate Insani Kamil dimaknai bahwa kandungan 7 bulan, bayi wujudnya sudah sempurna, siap untuk dilahirkan. Pada usia kandungan 7 bulan, seorang calon ibu hamil harus bersedekah rujak. Fungsinya itu untuk menebus kandungannya. Itu sebabnya pada masyarakat tertentu, tradisi memitu itu disebut dengan selamatan nebus weteng. Kemudian, gimana sih proses acara memituan itu? Jadi, proses pertama itu biasanya tuh kita tuh bikin-bikinan kayak semacamnya pendopo-pendopoan, tapi ada banyak mainan-mainannya gitu. Dihias sedemikian rupa lah. Bisa juga oleh kerabat, oleh orang-orang terdekat, orang tetangga juga bisa. Kemudian air untuk mandinya itu diambil dari sumur pitu, di sumur mata air itu, kemudian dicampur dalam satu wadah menjadi satu. Terus ditaburin bunga sebanyak bunga 7 rupa. Pada proses memandikannya itu, ibu hamil biasanya dipanjatkan doa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu diberikan rahmat dan diberikan berkah, sehingga bayi yang dilahirkan selamat dan proses persalinannya juga berjalan dengan lancar. Untuk tata cara memandikannya itu sendiri, biasanya seorang ibu hamil itu duduk di sebuah bilik yang sudah dibuat dari bambu yang sudah saya katakan tadi, bersama beriringan dengan suaminya. Jadi suami dan istri itu dimandikan bersama oleh orang lain. Kemudian alat-alat siramannya itu berupa gayung, kendi yang berisi air 7 sumur yang sudah ditaburi kembang 7 rupa, kemudian kemenyan dan janur. Dalam prosesnya itu sendiri, ibu hamil dimandikan 7 kali, siraman oleh paraji dari suaminya, kemudian oleh orang tuanya sebanyak 3 kali, dan oleh orang lain sebanyak 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mengeringkan tubuh ibu hamil menggunakan kain 7 lapis. Kain 7 lapis itu berupa kayak tapi 7 lapis yang dipasangkan oleh parajinya. Kain yang digunakan itu bermacam-macam, kain yang baru. Kemudian cara memakainya dengan cara lepas pasang sebanyak 7 kali menggunakan kain yang berbeda-beda. Tahapan selanjutnya itu setelah memandikan ibu hamil selesai, kemudian ibu hamil tersebut memakai kain yang masih baru. Biasanya proses berikutnya yaitu menaruh 2 kelapa gading ya di pangkuan sang ibu hamil. Biasanya kelapa gadingnya itu digambar dengan gambar seperti wayang, kayak Sri Kandi, terus semacamnya seperti itu. Kemudian sang suami duduk di bawah hadapan sang istri. Sang suami menggunakan sarung untuk menangkap sebuah kelapa nantinya. Kemudian proses pertama kelapa gading dimasukkan oleh paraji ke dalam kain ibu hamil, yang nantinya kelapa tersebut akan melalui perut sang ibu hamil dan ditangkap oleh sang suami menggunakan sarung tersebut. Proses ini diulang sebanyak 7 kali, bertujuan untuk persalinannya itu berjalan dengan lancar. Kemudian setelah proses pemandian selesai, selanjutnya ibu hamil itu didandani dengan menyisir rambut. Sang ibu juga memakaikan bedak agar terlihat cantik.
Pada saat itu perut ibu hamil itu biasanya diolesi dengan minyak kelapa sawit. Selanjutnya sang suami itu membawa lari kendi yang berisi air dan bunga untuk dipecahkan di tengah-tengah jalan atau di pertigaan jalan. Setelah proses tersebut selesai, maka bilik tempat yang ibu hamil mandi tadi dengan beramai-ramai dirobohkan. Dilanjutkan dengan saweran atau biasanya disebut dengan curak. You know curak, pasti tahu lah. Untuk proses ritual yang terakhir yaitu ibu hamil bersodakoh rujak, di mana sang istri itu berjualan rujak dan yang membeli adalah salah satu warga sekitar atau anak saudara. Inti utama dari proses 7 bulanan ini yaitu pada saat ibu hamil menjual rujak karena dapat menunjukkan derajat sebuah keluarga dan bersiap dan berharap kelak sang anak itu akan mudah dalam mendapatkan pekerjaannya. Kemudian pada malam harinya biasanya diadakan acara pengajian yang didatangi oleh warga-warga sekitar. Setelah acara pengajian selesai, biasanya ditutup dengan silaturahmi bersalaman dengan sang ibu hamil. Sebelum pulang, para undangan pun biasanya disuguhi oleh makanan-makanan dan diberikan bingkisan. Bingkisan tersebut bisa juga disebut dengan berkat. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tradisi pemituan ini memiliki nilai kesadaran, religi, psikologis kesehatan ibu hamil, dan dapat memelihara integritas sosial, pelestarian budaya sebagai perwujudan identitas sosial dan budaya masyarakat. Adat istiadat dan tata nilai yang ada dalam suatu tradisi masyarakat merupakan basis yang mengatur tata perlakuan anggota masyarakatnya. Rasanya akan banyak kehilangan sesuatu berharga apabila kekayaan adat istiadat budaya tidak dikembangkan dan diteruskan. Untuk acara tradisi pemituan itu sendiri, banyak di kalangan masyarakat yang masih mempercayai adat tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.